Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah berkat kemurahan-Mu. Sebagai orang Kristen yang normal, maka kita akan hidup dalam kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan setiap hari. Bukan kadang-kadang, tapi selalu hidup dalam kemurahan Tuhan. Nah, untuk menggambarkan tentang kemurahan Tuhan, saya punya dua cerita. Cerita yang pertama adalah ada seorang anak muda bernama Johan. Sukses punya 2 toko emas, bahkan akan buka 2 toko lagi. Sayangnya bukan orang percaya dan sudah menikah. Tips daripada Johan adalah sukses dengan kerja keras, ulet dan jujur. Dan jangan sampai lupa, punya warisan 2 miliar rupiah. Dan dengan uang 2 miliar rupiah, wajar. Kalau Johan pada akhirnya punya toko emas, dan bahkan bisa berkembang juga wajar. Karena kerja keras dia, ulet dan jujur. Oke, cerita yang kedua adalah ada seorang anak muda lagi bernama Jackson. Usahanya mapan. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, lulusan Universitas Indonesia. Dia bersama adiknya mengatakan bahwa mereka bisa kuliah itu karena kemurahan Tuhan. Bahkan sampai lulus itu adalah kemurahan Tuhan karena gaji papanya hanya 700.000 rupiah. Jadi, apa sih pengertian kemurahan Tuhan sesungguhnya? Arti dari hidup dalam kemurahan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan kita miliki, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Padahal sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Dari tadi ada 2 cerita. Kita lihat cerita dari Johan dan Jackson. Johan sukses itu wajar karena perjuangan dia, kerja keras dia, lalu dapat warisan lagi. Lalu yang kedua adalah Jackson, di mana dengan gaji orang tuanya hanya 700.000 rupiah, wajar. Dia sukses, tapi wajarnya karena kemurahan Tuhan. Beda ya. Satu datangnya dari Tuhan, satu datangnya dari usahanya sendiri dan warisan orang tua tadi. Sekarang kita lihat tentang keselamatan dan hidup kekal. Saya akan berikan satu gambaran begini. Keselamatan dan hidup kekal diberikan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kemurahan Tuhan. Pemenuhan kebutuhan hidup kita nggak sanggup membayarnya, namun kita miliki juga karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan bukannya meniadakan tantangan. Bukan juga kita nggak kerja keras atau nggak usaha lagi. Namun kita akan menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Ada amin. Jadi kita ada hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kita berjuang juga, kerja keras juga, sungguh-sungguh juga. Tapi karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nothing. Kita nggak dapat apa-apa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan Yesus itu baik. Namun banyak orang percaya bertanya-tanya dalam hatinya. Kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu maha pemurah, mengapa ada orang menerima kemurahan dari Tuhan secara limpahnya, tapi tidak sedikit orang juga yang belum mengalami kemurahan Tuhan? Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Perhatikan baik-baik kebenaran Alkitab berkenaan dengan kemurahan Tuhan ini. Ada tertulis, Amsal 28 ayat ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya apa? Kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang percaya yang benar-benar hidup dalam pertobatan. Jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan Yesus, mengakuinya dan memohon pengampunan kepadanya, maka ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan salah itu, lalu kita mengikuti jalannya Tuhan, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Boleh katakan amin? Inilah yang membuat orang beroleh kemurahan dari Tuhan. Contoh dalam Alkitab yang real adalah seorang Daud. Daud seorang raja. Tapi Daud sempat jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Tapi setelah ditegur oleh Nabi Nathan, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam dan bertobat. Karena bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. So, kemurahan Tuhan juga diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang punya keberanian menegur orang lain yang melakukan dosa. Makanya Amsal 28 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Apalagi menegur karena takut, sungkan, atau enggan. Padahal teguran itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah cara kita menegur. Dan teguran harus dilandasi dengan kasih. Berikutnya, kemurahan Tuhan juga bisa diberikan kepada orang percaya yang senantiasa murah hati.
Ada tertulis di Matius 5 ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi murah hati itu berarti memiliki empati tinggi terhadap orang lain dan suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Orang yang berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan mengalami kemurahan Tuhan. Jadi saudara, kemurahan Tuhan adalah bukti bahwa kasih-Nya Tuhan sungguh tak bersyarat dan tiada batas. Karena itu wajib bagi kita anak-anak Tuhan untuk selalu mengingat-ingat kemurahan Tuhan ini. Rasul Paulus pun menyadari bahwa jika ia dipercaya untuk sebuah pelayanan, bukanlah karena Rasul Paulus itu hebat atau pinter, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat pertama firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk memegahkan diri. So, jangan sombong. Semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan, semua yang bisa kita jalani sampai hari ini dengan baik, dengan luar biasanya, semua berkat kemurahan Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan